Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Muhammad Rizki akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. A. Perkembangan teknologi perkantoran. Pada dasarnya, penggunaan teknologi perkantoran digunakan dalam hal yang berkaitan dengan kesekretarian dan administratif. Contoh kegiatan tersebut seperti mencatat, menyimpan dokumen, mengirim dokumen, dan lain-lain. Yang pertama yaitu pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan kegiatan administrasi. Gambar di samping adalah gambar penggunaan teknologi perkantoran dalam sebuah ruang kerja. Yang kedua yaitu pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Globalisasi merupakan awal mula perkembangan teknologi perkantoran. Peralatan-peralatan dan mesin-mesin kantor berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kecepatan informasi dan kinerja yang harus ditunjang dengan teknologi modern. Sebagai contoh adalah penggunaan mesin TIK, mesin stensil manual yang mulai digantikan fungsinya oleh komputer dan mesin fotokopi. Dampak kemajuan dan perkembangan teknologi. Ada dampak positif, yaitu untuk meningkatkan mutu dan tenaga kerja. Dampak negatif, yaitu menimbulkan ketergantungan kepada mesin yang akan menimbulkan pemborosan. Yang ketiga, yaitu peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administrasi yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Banyak para pemimpin perusahaan yang membutuhkan teknologi perkantoran modern sebagai pijakan untuk menentukan suatu kebijakan kantor. Hal itu hanya mungkin bisa dicapai apabila tersedia alat-alat perekam data, pemroses atau pengolah data serta penyimpanan data yang diandalkan. Disinilah peranan teknologi perkantoran sangat besar bagi suatu perusahaan. Yang keempat, jenis-jenis mesin peralatan kantor. Sebenarnya, teknologi mesin peralatan kantor sangat banyak. Ada beberapa peralatan kantor yang sering ditemui di perkantoran, di antaranya sebagai berikut. A. Mesin komputer. Masa sekarang ini banyak kantor yang menggunakan komputer sebagai alat penyokong pekerjaan. Mesin komputer bekerja memakai tenaga listrik dan kekuatan pengelolaan data yang luas serta bermacam. Komputer sudah mengalami 4 kali perkembangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, komputer generasi pertama dari 1946 sampai dengan 1959, yaitu tabung vakum. Yang kedua, komputer generasi kedua dari 1959 sampai dengan 1965 yang bernama transistor. Yang ketiga yaitu komputer generasi ketiga dari tahun 1965 sampai dengan 1971 yang bernama sirkuit terintegrasi. Yang keempat yaitu komputer generasi keempat dari 1971 sampai dengan sekarang yang bernama mikroprosesor. Yang selanjutnya adalah B. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi salah satu di antara mesin kantor yang bertindak sebagai mesin penggandaan. Mesin ini merupakan satu alat penggandaan yang cukup praktis untuk dipakai. Mesin fotokopi ditemukan pada tahun 1939 oleh Chester Charlson. Atas penemuannya tersebut, penggandaan dokumen tidak memerlukan waktu yang lama. Sebelum adanya penemuan tersebut, orang atau perusahaan menggandakan dokumennya dengan cara menulis ulang dokumennya.
Tentu cara ini sangat membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah mesin faksimile. Mesin faksimile atau dikenal sebagai mesin fax adalah mesin komunikasi yang digunakan untuk menyalin dan mengirim dokumen yang serupa dengan aslinya. Mesin ini menggunakan jalur telepon kabel sebagai media pengiriman, yang kemudian diterima mesin fax lain pihak. Banyak ya perkantoran modern yang menggunakan mesin ini sebagai media pengiriman dokumen. Yang selanjutnya adalah otomatisasi perkantoran. Teknologi perkantoran menyebabkan beberapa pekerjaan kantor menjadi otomatis. Hal yang biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mengalami perubahan ke tenaga mesin. Pekerja dituntut untuk memahami semua peralatan kantor modern dan mampu untuk menjalankan persaingan usaha yang menyebabkan perusahaan menerapkan otomatisasi perkantoran. Yang selanjutnya adalah A. Pengertian otomatisasi perkantoran. Mungkin di antara kita belum tahu tentang pengertian otomatisasi perkantoran. Pada dasarnya, otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas secara harfiah sendiri. Otomatisasi sosial merupakan pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Yang selanjutnya adalah B. Tahapan-tahapan penerapan otomatisasi perkantoran. Yang pertama tradisional, yang kedua transisional, yang ketiga yaitu transformasional. Yang selanjutnya adalah tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama menghindarkan biaya, meminimalkan penghindaran biaya. Yang kedua pemecahan masalah kelompok. Yang ketiga perlengkapan bukan pengganti. Yang keempat penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kelima memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas pekerjaan. Yang kedua yaitu manfaat otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Bila diterapkan sebagai alat pemecah masalah, otomatisasi perkantoran dapat memberikan kemampuan antar manajemen untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. Peningkatan komunikasi ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan cepat. Yang ketiga yaitu jenis-jenis otomatisasi perkantoran. A. Sistem komunikasi elektronik. Yang selanjutnya B. Sistem kolaborasi elektronik. Yang selanjutnya adalah C. Sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Yang selanjutnya D. Sistem pengolahan kantor. Yang selanjutnya E. Sistem elektronik formal. Dan yang terakhir adalah sistem elektronik informal. Yang selanjutnya adalah 4. Aplikasi otomatisasi perkantoran. Sebagai penunjang berbagai macam jenis otomatisasi perkantoran di atas, maka harus ada beberapa aplikasi penunjangnya. Berikut beberapa aplikasi penunjang otomatisasi perkantoran. Pengolahan kata, surat elektronik, voicemail, transmisi faksimile, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, kalender elektronik, dan yang terakhir video teks. Yang terakhir yaitu kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik, misalnya jaringan internet. Orang yang bekerja dengan kantor virtual biasanya hanya bekerja dengan peralatan komunikasi, misalnya komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet atau dengan smartphone.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you next time, kawan.